Banyak orang kadang tidak percaya ketika kita cerita sejarah Islam. Di saat pasukan kaum muslimin menghampir ke wilayah-wilayah itu, penduduk asli negeri itu menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Islam. Nah, orang yang tidak tahu latar belakang ini, iya, orang mau menyerang disambut. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah teraniaya beratus tahun lamanya di bawah kekuasaan Romawi itu. Sekarang datang pasukan yang mereka dengar, orang yang datang ini tidak menzalimi daerah manapun yang dimasuki, malah diberikan keadilan atas mereka. Apa yang tidak salah? Ini kedatangan pasukan yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan. Itu makanya banyak di dalam peristiwa-peristiwa peperangan yang harus dilalui oleh kaum muslimin, banyak penduduk yang tinggal di tempat itu, yang penduduk aslinya tidak memusuhi umat. Mereka mempersilahkan umat Islam untuk masuk wilayah-wilayah yang sepanjang wilayah kekuasaan Romawi. Nah, itu adalah kondisi Romawi. Artinya apa? Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi itu, ujungnya adalah kerusakan akhlak. Kerusakan akhlak di tingkat pemimpin, kerusakan akhlak di tingkat rakyat. Pemimpin dirusak oleh kemewahan, oleh harta yang berlimpah. Rakyat dirusak oleh kesusahan. Nah, itulah yang dilalui oleh mereka. Dan ketika Nabi SAW terlahir dan beliau diutus menjadi Nabi, itulah kondisi sosial, politik, kemasyarakatan. Nah, kita berpindah ke Persia. Persia tidak kalah rusaknya dibandingkan Romawi. Kalah rusaknya. Tetap saja para penguasa merasa sangat berkuasa. Rakyat hanya menjadi sapi perahan. Tapi yang paling mengerikan di wilayah Persia, penguasa-penguasa itu menyebarkan paham yang sangat merusak. Apa itu? Mereka menjadikan pasangan mereka adalah keluarga mereka sendiri. Anak menikahi ibu, saudara mengawini saudaranya. Ini hubungan di dalam keluarga itu seperti itu. Itu kerusakannya. Ada Kisranya yang menikahi ibunya, ada yang menikahi adiknya. Dan tidak mau dilarang. Karena apa? Karena mereka menganggap diri mereka adalah pembuat aturan dan mereka harus dipatuhi. Kondisi Persia. Kalau sisi perlakuan kepada rakyat, sama saja. Makanya kalau kita baca catatan sejarah bagaimana kondisi Romawi, mari kita kanat al-Imratoriyah al-Rumaniyah al-Syarqiyah tu'rafu bil-Imratoriyah al-Bizantiyah. Jadi Imperium Romawi Timur itu terkenal dengan Imperium Bizantium namanya. Itulah yang menjadi penguasa negeri Yunani, Balkan, kemudian Asia, Suria, Palestina sekarang. Itu juga sekitar Laut Putih Tengah seluruhannya, Mesir, Afrika Utara, dan ibu kotanya adalah Konstantinopel, sekarang bernama Istanbul. Adalah daulah zalimah, negara yang zalim, marasatiz zulm, melakukan kezaliman, buatan yang menyimpang, at-ta'assufa, bertindak sembarangan saja,
terhadap rakyat mereka yang mereka kuasai, dan melipat gandakan pajak, dan kegoncangan sering terjadi berbagai pemberontakan, dan kehidupan masyarakat umum akhirnya terlibat dengan apa? Dengan berbagai macam pesta pora, hidup di dalam berbagai macam kehidupan yang glamor di kalangan rakyat masyarakat yang berkelas, hidup seperti itu, sedangkan masyarakat yang di bawah juga begitu, tetapi dengan cara mereka juga. Jadi tidak peduli, walaupun mereka mengaku beragama Nasrani, ajaran agama bagi mereka. Nah, khusus untuk orang-orang yang beragama, kalau di Romawi Timur, mereka hidup dalam kependetaan, kerahiban, tidak bergaul sama sekali dengan urusan dunia. Tetapi anehnya, mereka adalah orang-orang yang begitu mudah untuk merubah-rubah ajaran agama karena ditempatkan sebagai orang suci. Tokoh agamanya rusak juga. Bukannya mempertahankan ajaran yang dibawa oleh para nabi, tapi mereka menjadi pembuat ajaran sendiri. Makanya mereka merubah-rubah kitab suci, menyelewengkan maknanya. Itulah yang terjadi. Sedangkan untuk Persia, atau Persia kenal dengan Daulah Persia atau Kisrawiyah namanya, karena pemimpin disebut Kisra gelarannya. Kalau Romawi disebut Kaisar. Dan bahkan kekuasaannya lebih besar sebenarnya dibandingkan dengan Romawi Timur. Dan dari sisi agamanya banyak menyimpang. Ada Zoroaster, ada agama mana namanya. Dan mereka itu cenderung menganggap apa? Menganggap benda-benda ini memiliki kekuatan tersendiri. Akhirnya mereka sembah. Mereka sembah matahari, mereka sembah bulan, mereka sembah api. Itulah agama-agama yang berkembang. Jadi menuhankan makhluk. Sedangkan Romawi beragama Nasrani yang diselewengkan. Jadi perdebatan panjang tentang ketuhanan Isa. Ini tidak jelas sekali, tidak bisa disembunyikan bahwa keyakinan Isa sebagai Tuhan itu tidak muncul di awal umat Nasrani. Di era telah masuknya apa? Penguasa di dalam mengintervensi ajaran agama. Nah, lahirlah Trinitas. Nah, itu sampai berbunuh-bunuhan dalam mempertahankan perdebatan dan pendapat mereka. Nah, kedua dari apa ini? Dari kerajaan ini, karena dia bersifat kerajaan, ya jelas, tentu dinasti. Dari bapak turun ke anak. Artinya tidak keluar dari keluarga. Dinasti. Jadi tidak demokrasi yang digaungkan oleh Yunani. Walaupun Yunani di bawah kekuasaan mereka, tapi mereka tidak memakai demokrasi itu. Mereka memakai kedinastian. Bapak turun ke anak. Kalau negeri kita katanya nih demokrasi. Walaupun ada bapak yang mati-matian, sekarang ini menurunkan kuasanya ke anaknya dengan berbagai cara. Jadi keduanya adalah dinasti. Dan untuk Persia, mereka tentu menguasai wilayah-wilayah yang subur juga. Kita tahu Irak dengan dua sungai besarnya, Efrat dan Tigris, itu adalah sumber dari ekonomi mereka. Tapi tahu bapak dan ibu-ibu, yang paling mengerikan di wilayah Persia adalah mereka suka sekali menawan para wanita.
menguasai, menjadikan wanita sebagai objek pemuas nafsu. Nah, karena itu mereka tidak peduli. Mau orang tua, mau ibunya, mau anak perempuannya, mau saudara perempuannya. Mereka kalau suka, sudah. Mereka tidak peduli dengan akhlak, dengan moral, dengan rasa apa. Nah, itulah yang terjadi ketika itu. Jadi, kita tahu betul bahwa dua kerajaan besar ketika Nabi hadir di muka bumi, jelas berada dalam kondisi parah. Kalau kita bergeser lagi ke arah timur, ada India. Kita tahu karena keyakinan mereka memiliki kasta-kasta. Iya. Ada kasta Brahmana, Ksatria, kemudian terus yang paling bawah adalah, semua itu menunjukkan apa? Bahwa manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu, yang dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari rahim ibu mereka dalam keadaan bebas merdeka dengan kemuliaan yang telah mereka dapat dari Allah. Walaqad karramna bani Adam, pada seluruh wilayah kekuasaan di muka bumi ketika itu tidak mendapatkan kehormatan. Dalam kondisi dunia seperti itulah Nabi kita diutus. Tidak ada kehormatan. Yang paling tertindas siapa? Wanita. Jadi kalau zaman itu kama sepai negara itu, no? Wanita menjadi objek penindasan. Kalau ada pula orang sekarang yang mengkritik ajaran Islam dalam menghormati wanita, menempatkannya sebagai ibu yang harus dihormati, istri yang harus dilindungi, wanita yang diberikan hak-haknya sesuai dengan kehormatannya, kemudian dikritik pula Islam. Nah, perlu kita bertanya kepada orang-orang yang berjuang seperti itu, Anda baca sejarah atau tidak? Kalau Anda mau hidup di zaman Romawi, di zaman Persia, silakan. Wanita menjadi objek. Bahkan coba bayangkan, tidak ada malu seorang laki-laki harus menggauli ibunya, saudaranya, kandungnya. Terjadi kerusakan seperti itu. Nah, kalau mau melihat lagi bagaimana perlakuan yang lain, lihat mereka membuat kasta-kasta tersendiri. Tingkatan-tingkatan. Ini tingkatan orang yang harus dihormati. Ada malah tingkatan yang paling bawah. Bergesekan saja tidak bisa. Berdampingan saja. Islam tidak hadir dalam kondisi. Nah, itulah keadaan negeri di saat itu. Di saat itulah dua kerajaan tersebut, karena berada timur dan barat, dan jazirah Arab ini bisa kita bagi setidaknya menjadi 3 bagian. Yang pertama Najd, 4 bagian. Kalau kita memanjang begitu dari utara ke selatan, ada bahagian Najd, ada bagian Hijaz, ada bagian Tihama, dan bawah selatan disebut dengan Yaman. Di Arab bisa dibagi 4 wilayahnya. Wilayah Najd itu bagian timur, dan sekarang lautnya itu adalah Laut Arab, Laut Teluk itu. Kemudian bagian barat, lautnya itu Laut Merah itu disebut Tihama, dan bagian tengah Madinah terus sampai ke selatan itu dinamakan Hijaz. Dan bagian selatan yang sekarang meliputi wilayah Yaman dan juga Oman itu disebut dengan wilayah Yaman Daud. Yaman Utara, Yaman Selatan itu kan kemudian. Nah, itulah wilayahnya. Itu. Nah, wilayah ini, daerah Yaman adalah daerah yang cukup subur dan termasuk pinggiran pantai dari
Teluk sekarang. Itu menjadi ajang perebutan antara dua kekuasaan ini. Jadi diperebutkan oleh Romawi dan Persia. Perebutkan. Silih berganti penguasa. Penguasa yang kaki tangan Persia, datang lagi penguasa kaki tangan Romawi. Nah, nanti ketika Nabi terlahir, ya, muncullah seorang penguasa, dan itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari Romawi dan Habasyah yang beragama Nasrani, yang disebut dengan Abraha itu. Sebenarnya Abraha itu bukan panglima. Dia awalnya adalah sebagai komandan pasukan di bawah panglima. Panglimanya Aryat namanya. Nah, itu dikarenakan apa? Karena orang Yaman ketika mereka disiksa oleh orang yang datang, orang-orang Nasrani mengadu kepada Romawi agar mereka dilindungi. Tapi Romawi mengatakan jarak Yaman terlalu jauh. Bagaimana mengirim pasukan terlalu jauh? Nah, karena itu mereka diarahkan ke kerajaan Nasrani lain juga yang menganut agama Nasrani juga, yaitu kerajaan Habasyah yang rajanya disebut Najasyi. Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu adalah gelar. Gelar. Sama dengan kalau kita sultan, kan begitu? Najasyi itu gelar. Sama dengan kaisar. Kaisar itu gelar. Namanya bisa Agustinus, bisa Heraklius, ya. Bisa Julius Caesar, itu kaisar. Sedangkan untuk di Persia disebut dengan Kisra, itu gelaran. Bukan nama. Ada Kisra Yazdajir dan sebagainya itu. Nah, dimintalah ke Habasyah bertemu dengan Najasyi yang berkuasa ketika itu untuk melindungi umat Nasrani yang ada di Yaman. Maka diutuslah panglima namanya Aryat. Nah, wakilnya Abraha. Tapi Abraha ini agak kemaruk kekuasaan. Sehingga ketika mereka menang berkuasa di Yaman, dibunuhnya panglimanya oleh Abraha ini. Dan dialah yang berkuasa. Mulanya Najasyi marah. Marah, Najasyi mengancam akan mengirim pasukan, akan meratakan kekuasaannya di Yaman. Tetapi Abraha ini termasuk orang yang pandai menjilat juga. Dia kirimlah berbagai macam hadiah yang menyenangkan hati Najasyi zaman itu. Akhirnya Najasyi menerima dia menjadi panjangan tangannya di daerah Yaman. Nah, inilah yang nanti yang membuat Khalis, ya, tempat ibadah yang diharapkan orang-orang Arab berpaling pada agama Nasrani. Tapi sayang, orang Arab tidak tertarik. Bahkan ada yang melemparinya dengan kotoran dan berbagai. Tidak tertarik. Kenapa? Mereka lebih tertarik dengan bangunan segi empat. Tidak indah menurut orang Abraha itu. Apa itu? Orang Arab agungkannya, yaitu Ka'bah. Nah, disinilah muncul perasaan sakit hatinya yang menyebabkan dia ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang Arab ingin merusak bangunannya dan tidak mau pula beribadah rumah ibadah megah yang dibuat. Kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut? Ternyata kerusakan akhlak dan moral, jauhnya dari nilai-nilai wahyu agama yang diturunkan oleh Allah, adalah sebagai faktor utama menyimpangnya manusia dari jalan kehidupan yang lurus. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau membuat ilustrasi gambaran di hadapan sahabat dengan satu ranting
buat garis lurus. Kemudian boleh buat garis-garis yang lain. Kata Nabi, ini garis yang satu inilah siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Siapa yang tidak menempuh yang ini adalah subul, jalan-jalan syaitan yang akan memalingkan orang dari jalan. Ini pelajaran dari sejarah. Bahwa faktor utama orang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang maksiat, bahkan nalar yang sehat, ya, jiwa yang normal saja tidak bisa menerima perbuatan itu. Disebabkan apa? Karena mereka mencampakkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep pertama, catatan awal. Jadi kalau kita ingin hidup kita itu selamat di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain melainkan mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul